Mintalah hanya kepada Allah yang Maha Pemberi. Saudaraku, doa mempunyai kedudukan yang tinggi. Allah Azza wa Jalla memerintahkan para hambanya untuk meminta kepadanya. Karena doa merupakan ibadah. Allah Azza wa Jalla berjanji akan mengabulkan doa orang yang meminta kepadanya. Di sisi lain, seorang hamba hendaknya bertawakal. Adnan Atarsyah dalam kitab Antawal Mal menuliskan bahwa doa merupakan salah satu sebab yang bisa mendatangkan rezeki. Mengingat doa adalah bentuk tawajuh menghadapkan diri, dan permohonan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Memberi rezeki, di mana di tangannya lah semua kendali rezeki. Maka sudah semestinya kita memohonkan kepadanya dengan ibadah nan agung ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa, dia itulah ibadah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat yang artinya, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan permintaanmu. Petik 2. Surat Ghafir 40/60. Sahih Sunan Abi Dawud. No. 1312. Artinya doa memang pantas untuk disebut sebagai ibadah. Mengingat hal tersebut menunjukkan sikap menghadap pada Allah Azza wa Jalla dan berpaling dari semua selain Dia. Maka bila seorang hamba meminta rezeki, maka tidaklah ia memohon dan meminta kecuali kepada Allah Azza wa Jalla, Zat Maha Pemberi. Allah Azza wa Jalla pun menegaskan bahwa Dia malu bila seorang hamba bersimpuh kepadanya dengan menengadahkan kedua tangannya tanpa mendapatkan hasil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Rabb kalian Maha Malu lagi Maha Pemurah. Dia malu kepada hambanya. Bila ia mengangkat kedua tangan memohon kepadanya lalu ia balikkan keduanya kosong tanpa hasil. Petik 2. Sahih Sunan Abi Dawud. No. 1320. Bahkan Allah Azza wa Jalla murka ketika hambanya tak meminta dan memohon kepadanya. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla daripada doa. Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang lebih mulia di hadapan Allah daripada doa. Petik 2. Sahih Sunan At-Tirmidzi. No. 2684. Karena dengan berdoa, ujar Adnan Atarsyah, seorang hamba menampakkan kelemahan, kefakiran, kehinaan dan pengakuan akan kekuatan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan ibadah disyariatkan tidak lain adalah sebagai wujud ketundukan dan menampakkan kefakiran di hadapan Allah Ta'ala Sang Pencipta. Dan kala seorang hamba meninggalkan doa, tidak mau memohon kepada Allah Ta'ala, sejatinya itu adalah bentuk kesombongan dan kecongkakan. Merasa tidak butuh kepada pemberian dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan ini bentuk kelancangan hamba terhadap Rabb-nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar dikaruniai rezeki yang baik dan meminta perlindungan dari kemiskinan. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila telah salam dari salat subuh. Beliau berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Sahih Sunan Ibni Majah. Nomor 753. Beliau juga memanjatkan doa berikut. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kefakiran, kekurangan dan kehinaan. Petik 2. Sahih Al-Jami' Ash-Sagir. No. 1287. Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan suatu resep bagi orang terhimpit ekonomi hingga terlilit utang. Pernah suatu ketika, datang seorang mukatab kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mukatab adalah seorang budak yang hendak menebus dirinya dari tuannya, dengan membayar sejumlah uang tertentu sehingga ia bisa bebas dari perbudakan.
Ia berkata, aku tidak mampu membayar diriku agar aku terbebas dari perbudakan. Karena itu tolonglah aku. Ali bin Abi Thalib berkata, maukah engkau aku ajarkan kepadamu suatu kalimat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepadaku? Sekiranya engkau mempunyai utang walau sebesar gunung Sir, Allah Azza wa Jalla akan menunaikannya untukmu. Beliau berkata, katakanlah doa berikut. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal darimu daripada apa haram. Dan berilah aku kecukupan dengan anugerahmu sehingga tidak memerlukan selain engkau. Sahih Sunan at-Tirmidzi. No. 2822. Saudaraku, Adnan Atarsyah juga mengatakan manusia akan kuat dan terhormat kala ia tidak mengadukan kesusahannya dan menyerahkan urusannya kepada sesamanya. Ia akan menjadi mulia ketika ia adukan keperihannya dan menyerahkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Kuasa mendatangkan manfaat dan menampik mudarat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ditimpa kefakiran, lalu ia adukan kepada manusia, maka kebutuhannya tidak akan dipenuhi. Dan barang siapa yang dikenai kefakiran lalu ia adukan kepada Allah Azza wa Jalla, dan ia serahkan kepadanya, maka Allah Azza wa Jalla akan menyegerakan untuknya rezeki yang disegerakan, atau rezeki yang ditunda nantinya. Petik 2. Sahih Sunan at-Tirmidzi. No. 1895. Ia serahkan segala keperluan dan keluhannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ia bersimpuh berdoa penuh iba kepada Allah Azza wa Jalla untuk memenuhi segala kebutuhan semua makhluknya. Ia bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, mengharap agar dia berkenan memenuhi kebutuhannya. Allah Azza wa Jalla akan menyegerakan kecukupan dengan memberinya rezeki dalam waktu dekat, ataupun rezeki yang ditunda untuk suatu saat kelak. Ini semua tidaklah mengherankan, karena Allah Azza wa Jalla adalah zat satu-satunya yang memberi rezeki. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla maka Allah Azza wa Jalla akan memberinya kecukupan darinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Petik 2. QS. At-Talaq. 3. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa meminta kepada Allah yang Maha Pemberi, berdoa dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla untuk meraih ridha-Nya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bisawab.